Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan membahas atau membaca kitab Mawsu'ah Al-Manahiyah Syar'iyyah li Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Masih pada pasal tentang bab an-nahyu an akhdhil ilmi an ahlil bid'ah. Larangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Wa daliluhu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam inna min asratis saati ayyul tamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah ilmu diambil dari kaum asaghir. Al-asaghir Ibnu Mubarak menyebutkan ay ahlul bid'ah, yaitu golongan ahlul bid'ah. Dahulu para ulama mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah ilmu, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan langsung jadi ulama. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan sungguh orang alim itu tidak sama dengan orang yang bodoh tentang agama. Wa inna kabiral qawmi la ilma indah. Ada kalanya orang dianggap tokoh di masyarakat, tapi dia tidak punya ilmu. Saghirun idal taqata alaihil mahafilu. Maka orang yang menjadi tokoh ini sejatinya hanyalah saghir. Dia menjadi kecil bila orang-orang memandang kepadanya. Ini semua nas menjelaskan kepada kita bahwa ahlul ilmu punya kemuliaan. Dan Islam melarang serampangan dan sembarangan di dalam mengambil ilmu. Pada poin yang keempat, faedah dari hadis Nabi inna min asrati sa'ayil tamasal ilmu indal asaghir tadi itu, Syekh mengatakan yen bagi ala tullabil ilmi akhadul ilm
min ahlil tuqa wassilah wal muttabi'ina lis-salaf. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu bila ia hendak mempelajari, mengambil ilmu agama, dia hendaknya mengambil dari orang yang memiliki sifat takwa. Apa sifat takwa itu, ibu-ibu? Pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu? Apa sifat takwa itu artinya? Ini jangan-jangan orangnya nggak ada, saya ngajar sendirian. Takwa itu apa? Ya sudah, betul itu. Takwa yang ringkasnya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengharapkan pahala yang datang darinya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah karena takut akan siksanya. Itu makna takwa yang paling mudah. Nah, maka cari orang yang seperti ini, gemar berbuat dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan selalu bersikap hati-hati dan tidak ragu meninggalkan sesuatu yang diharamkan atau menyelisih syariat. Min ahli shalah. Apa itu ahli shalah? yakni orang yang senantiasa mengadakan perbaikan, yakni menghiasi hidupnya dengan agama. Karena tidaklah disebut mengadakan perbaikan kecuali yang mencocoki nilai-nilai agama. Kemudian al-muttabi'ina lis-salaf. Orang tersebut adalah orang yang dikenal di dalam beragama mengikuti jalannya salaf. Siapa salaf ummahat? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang datang sesudahnya ketika beragama seperti Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan salaf. Dan ini adalah manhaj dalam mengambil ilmu. Tidak boleh memiliki prinsip dengan mengatakan undur maqala wala tandur mangqala. Ucapan ini benar, tapi sebagian orang salah dalam menggunakan ucapan ini. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Di zaman kita harus memiliki prinsip undur maqala wa mangqala. Yang ngomong siapa, apa hasil omongannya, dua-duanya dilihat. Harus dilihat siapa yang mengatakan dan apa hasil perkataannya. Inna hadzal ilmu dinun, kata salah seorang tabi'in Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah olehmu dari siapa kau ambil agamamu. Berarti belajar tentang ilmu ini mempelajari tentang agama. Dan itu yang akan kita amalkan. Kita belajar tentang bagaimana sholat, kita belajar tentang bagaimana berpuasa, kita belajar tentang bagaimana tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, kita belajar tentang thaharah. Ini adalah agama. Karena ilmu yang kita pelajari tadi kan kita akan amalkan. Nah, beliau katakan, lihat dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Fa innal barakata ma'ahum, karena keberkahan itu bersama dengan para sahabat, para pendahulu kita, orang-orang yang bertakwa lagi soleh mengikuti jalannya orang para sahabat. Kama jaa fi hadis Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, Nabi kita mengatakan, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu diberikan oleh Allah turun bersama dengan orang-orang besar di antara kalian. Yang dimaksud dengan orang besar itu apa? Sesepuh-sesepuh itu siapa? Al-ulama, yaitu orang berilmu yang mengambil jalannya para salaf. 6.
Wa qad asara salaful awwalu ila hadhil dalalati allati tunqidu minal jahalah wa tuhmi min man tabbaqaha minad dhalalah. Dulu para ulama salaf, kalau disebut ulama salaf tidak boleh pobi karena ini istilah syar'i. Memang dahulu para salafun saleh mereka telah memberikan isyarat supaya kita ini selamat dalam masalah akidah. Dan kita selamat dari kerusakan orang bodoh yang pura-pura faham tentang agama. Dan itu disampaikan supaya kita bisa mawas diri dari jalan-jalan kesesatan yang dijajakan oleh orang-orang sesat seolah-olah sebuah kebenaran. Karena ibunda sekalian akan datang zaman, itu barangkali zaman kita ini. Orang jahil tapi dia seolah-olah orang alim, menjajakan kesesatan tapi malah disukai karena alasannya banyak pengikut, alasannya kajiannya tidak menyesakkan dada, bicaranya bicara yang menyenangkan hati. Jadi dia pikir kalau dakwah itu mesti harus menyenangkan hati orang. Padahal dakwah tidak mesti menyenangkan hati orang. Dakwah itu mengobati penyakit. Tidak semua obat rasanya manis. Bahkan umumnya obat rasanya apa, Om? Pahit. Jadi kalau dakwah yang enggak harus nunggu orang senang. Atau kalau dakwah yang penting orang senang, ya enggak boleh. Kalau dakwah yang penting orang senang, enggak sesuai dengan jalannya Nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lisayatinil jinni wal ins. Demikianlah kami telah menjadikan tiap nabi itu ada musuhnya, ada yang menentang, ada yang memusuhi, ada yang membenci, ada yang mengancam, ada yang mencela. Demikian kami jadikan untuk nabi itu musuh-musuh yang menentangnya. Syaitan-syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Padahal Nabi SAW orang yang jujur, gak pernah merugikan dunianya orang lain, juga tidak pernah merepotkan orang lain, amanah, dan lebih mementingkan kepentingan orang dibandingkan dirinya sendiri. Toh ketika beliau berdakwah gak semua orang suka. Kalau dakwah nunggu semua orang suka, ya berharap datang ke tempat yang ini semua senang, datang ke tempat yang itu semua juga senang dengan dia, yaitu mustahil. Mustahil. Karena di dalam dakwah itu ada basyir dan ada apa? Nadhir. Ada kabar gembira, ada peringatan. Ya dakwah mesti diterangkan, syirik ya syirik. Dia diterangkan. Rukuk, sujud kepada selain Allah syirik. Nah, jangan ditutup-tutupi. Nikah cari hari baik, weton dan semisalnya daripada itu khurafat, mendekati syirik. Nikah mesti pakai janur kuning yang melengkung. Kenapa enggak janurnya biru begitu? Kenapa mesti yang warna kuning? Nah, ini kan ada keyakinan ini. Keyakinan begini, keyakinan begitu. Harus pakai janur. Kenapa mesti janur? Rasanya biar buat tanda. Kenapa enggak pakai pohon Kamboja begitu? Kuburan lah Ustaz. Ya apa-apa kan itu. Ya enggak apa-apa kan begitu. Karena kalau ini menandakan apa? Ada keyakinan-keyakinan yang aneh ini. Nah, keyakinan itu diterangkan. Nah, kalau seseorang misalnya nanti orang enggak suka Ustaz, ya kita tidak berharap sukanya orang. Kita berharap ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salafun saleh mereka memberikan isyarat kepada kita bahwa hati-hati, ini ada jenis orang menjajakan kesesatan tapi terasa sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ada jenis orang yang bodoh tentang agama tapi seolah-olah dia ahli fatwa. Itu disebut dengan al-saghir. Makanya tadi saya sebutkan Muhammad bin Sirin rahimahullah taala rahmatan wasi'atan, beliau berkata apa? Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Lihatlah olehmu dari mana kamu mengambil agamamu.
Ini nasihat emas, patut dicatat dengan tinta emas dan diingat-ingat. Ini prinsip yang benar yang membantah orang yang berkata, ya belajar ilmu dari siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Wong kita nggak punya penyaring, buruk dikatakan baik, nanti baik dikatakan buruk. Nah, ini wakil. Dia ingin berkata ambil baiknya, tinggalkan buruknya, tapi hadir dalam majelis ustaz yang berkata ini bid'ah, ini syirik. Dia berkata dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Justru orang-orang yang tidak pernah berbicara syirik dan bid'ah, kata mereka ini baru da'i ilan nar. A'udzubillahi min dzalik. Wa dzalika li'anna hadzal ilma yahmilul 'udul fayanbaghi ay ya'khudhu anhum kama qala Abu Musa Isa bin Sabih. Oleh karena itu ilmu ini di dalam syariat Islam hanya boleh diambil dari orang-orang yang terpercaya, karena memang pembawa ilmu itu orang yang dipercaya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Musa Isa ibnu Sabih, telah diriwayatkan sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau itu bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya di tiap-tiap generasi. Tiap generasi akan ada orang yang membawa ilmu dan dia orang yang terpercaya, bertakwa, ahlus shalah, suka mengadakan perbaikan, ya. Orang ini wara, muttabi'is salaf, mengikuti jalannya para salaf. Yanfuna anhu takhliful ghalin. Cirinya gampang. Orang-orang yang seperti ini berbicara apa adanya, meluruskan penyimpangan suatu kaum yang bersikap melampaui batas. Yanfuna anhu takhrifal ghalin. Orang ini akan menerangkan apa adanya, menerangkan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Ya salah, dia akan terangkan ini si fulan keliru dalam bermanhaj, si fulan salah dalam beragama, si fulan memiliki pemahaman yang menyimpang, fulan terkena syubhatnya kaum khawarij, fulan terkena pemikiran rafidhi. Dia kan bicara apa adanya, bukan dalam rangka untuk memburukkan fulan dan allan, tapi menasihati manusia, hati-hati jangan mengambil ilmu darinya. Wa ta'wilal jahilina, dan berbicara apa adanya, datang dalam keadaan menerangkan dan memberantas takwilnya orang-orang bodoh. yakni bicara tentang agama menggunakan dalil tapi dengan pemahaman hawa nafsunya. Wantikhalal mubtilina, dan tidak basa-basi, akan datang menghancurkan sikap palsunya orang-orang yang suka dengan kebatilan. Fasabilul ilmi ayyumala amman hada sabiluhu wa wasfuhu. Lalu beliau memberi nasihat, ilmu agama ini yang layak hanya disandang oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, dan mereka memiliki sifat yang seperti itu, yaitu maksudnya tegas. Ilmu agama itu mesti disandang kepada orang yang sifatnya tegas, akhlaknya baik. Karena ada orang katanya tegas tapi mulutnya kotor. Ada orang-orang yang akhlaknya baik tapi enggak punya ketegasan. Mumayyi, tahu mumayyi? Kata orang dia akhlaknya baik tapi pelintat-pelintut. Tidak mau mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Tidak. Penyandang ilmu itu harus punya sifat tegas. Yang menyampaikan ilmu itu ya harus berani mengatakan halal ya halal, haram ya haram. Ya pemilik ilmu misalnya diundang dakwah sebuah majelis yang hadir semuanya orang-orang yang bekerja di lembaga riba, ya nggak boleh ketika ditanya riba hukumnya apa, ya
Kita lihat zaman sekarang orang semua nggak mungkin lepas daripada riba. Jadi kalau kita mengharamkan riba berarti kita memusuhi orang satu dunia. Ini bukan ulama ini kayak begini. Ini bukan penyandang ilmu. Mau di depannya itu ada orang, mau depannya itu semuanya orang yang memakan riba dan tidak. Kalau ditanya tentang riba tetap dikatakan Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Allah menghukumi riba haram. Ya jangan basa-basi. Mau ceramah di depannya orang, perempuan-perempuan yang enggak pakai jilbab, enggak menutup aurat, ditanya tentang bagaimana hukumnya Ustaz. Saya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, baik sama suami, patuh pula sama orang tua, cuma saya enggak pakai jilbab. Bacakan dalilnya. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Nabi katakan 2 penghuni neraka, sebelumnya aku tidak pernah melihat keduanya. Unasun unasun fi aidihim. Sang yang pertama adalah manusia, di tangan-tangan mereka itu siyatun ka'aznabil baqari, cemeti seperti ekornya sapi, yadribuna biyan nas, digunakan untuk memukuli manusia. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Yang kedua wanita berpakaian, iya berpakaian, tapi ariyat hakikatnya telanjang. Mumilat suka melenggak-lenggok, yang jalan di jalan kucing itu loh Bu. Ya toh? Jalan kucing namanya ya Bu ya. Kalau kita kan mengenalnya jalan tikus, dia bilang jalan kucing. Nah itu. Mumilat ru'usuna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Di kepalanya ada punuk onta yang mereng. Maksudnya enggak dikasih jilbab, ditampakkan rambutnya yang sunsilik itu. Maka ikhwati azna, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata. Enggak bisa masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak bisa mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Sementara bau surga bisa tercium dari jarak yang jauh sekali. Ya diterangkan, ya jangan berkata, ya khusus buat ibu enggak apa-apa. Pelan-pelan besok mati bagaimana? Ya kalau sudah tahu jilbab hukumnya wajib, ya dipakai jilbabnya. Nanti lari Ustaz, biar aja lari ke neraka. Ya kalau diberitahu, misalnya diberitahu hukumnya wajib jilbab, ya wajib pakai jilbab. Diterangkan, hidayah di tangan siapa? Seorang dai tugasnya menerangkan ini halal, ini haram, ini wajib, ini mustahab, ini diperintahkan, ini dilarangkan, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Yang ngomong, yang memberi hidayah siapa? Allah. Tinggal uslubnya, tinggal metodenya, ya dihaluskan. Dikatakan dengan cara yang halus kalau orang yang baru taklim. Ya kalau kayak ibu-ibu di sini dialusi, ya wis ora usum. Faham maksudnya ibu-ibu? Afwan ya, ini bahasanya nyampur-nyampur. Hada umat a'azani Allah wa iyyakum. Tolong dibaca selanjutnya kalimat yang di bawahnya. Oleh karena itu pula harus dibedakan antara ulama ahli sunnah dengan ahli bid'ah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dahulu orang-orang tidak bertanya tentang sanad, namun setelah terjadi fitnah atau munculnya bid'ah, mereka berkata, sebutkanlah perawi-perawi kalian. Jika perawi tersebut ahli sunnah, maka mereka ambil hadisnya, dan jika ahli bid'ah, maka tidak akan mereka ambil hadisnya. Ucapan beliau,
menerangkan kepada kita walidzalika yanbaghi tamyiz. Oleh karena itu sudah menjadi hal yang lumrah dan wajib dilakukan. Penuntut ilmu itu harus bisa membedakan bainal ulama'i ahli sunnati wa ahlil bid'i. Siapa orang yang pantas disebut dengan ulama bermanhaj ahlu sunnah, dan harus tahu siapa orang-orang dianggap ulama ternyata ahli bid'ah. Kama qala Muhammad ibn Sirin. Ini seperti yang diisyaratkan oleh Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, lam yakunu yus'alun anil isnad. Kan sekarang itu orang berkata, kenapa sih harus pakai sanad? Kenapa sih kalau kita belajar mesti mengetahui orang ini belajarnya dari siapa? Maksudnya demikian. Maksudnya belajarnya ilmunya ini diambil dari mana? Dasar hukumnya apa? Kenapa mesti nanya dalil? Dulu memang manusia enggak bertanya tentang masalah ini, kata beliau. Falamma waqa'atil fitnah, tapi begitu zaman telah berlalu, semakin jauh dari Nabi dan para sahabat, kehidupan manusia ini mulai muncul fitnah. Apa maksudnya fitnah? Banyak hal-hal nyeleneh yang menyelisih sunnah. Dulu enggak ada orang dzikir ba'da salat dengan suara keras nyaring-nyaring, enggak ada. Mulai muncul orang dzikir ba'da salat, Masya Allah. Ada orang yang dzikir salatnya cuma satu shop, selesai salat separuh shop keluar, tersisa setengah shop. Dzikirnya masuk ke dalam mic. Suara satu masjid kencang sekali. Orang mau salat sunnah, bacaannya keliru-keliru terus. Qul ya ayyuhal kafirunnya berubah, enggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la, terus berulang-ulang. Gara-gara imamnya bacanya pakai mic di dalam seperti orang yang enggak pernah bisa mendengar sama sekali. Nasallahu taala asalna. Ini mulai muncul yang kayak begini. Dulu enggak ada orang melempar jumroh pakai terompah. Orang sekarang mau melempar jumroh bawa batu yang besar. Anak kemarin dikirimi video, ada orang mengumpulkan batu, ditanyain buat apa? Buat melempar jumroh. Batunya sebesar tangan orang dewasa. Mulai muncul yang seperti itu. Enggak ada orang dzikir sambil nari-nari. Di zaman Nabi enggak ada sahabat dzikir sambil poco-poco, apalah dzikir poco-poco, la ilaha illallah. Enggak ada, itu enggak ada. Kemudian muncul zaman fitnah orang dzikir sambil joget. Ini menghina Allah. Menghina agama Allah, Allahul Musta'an. Nah, sebab itu mulai muncul fitnah yang seperti ini. Nah, beliau kemudian mengatakan, qalu mulai orang-orang yang mempelajari agama ini kritis. Kalau ada orang bicara tentang masalah agama, dia akan ditanya, sammu lana rijalakum. Ayo sebutkan dulu perawi-perawimu siapa saja. Kalau bahasa kita sekarang dulu, ayo mana dalilnya? Mana hadisnya? Di kitab apa? Riwayat siapa? Derajatnya bagaimana? Sahih atau dhaif? Siapa ulama yang berpendapat seperti pendapat kamu? Mulai berbicara seperti ini. Kalau dulu enggak. Pokoknya kalau dulu ada orang bicara tentang agama, karena orangnya terpercaya. Fitnah belum terjadi di mana-mana. Kalau sekarang fitnah di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Pakaiannya sama. Pakai jubah, celana cingkrang, pakai jenggot, pakai cadar warnanya hitam, tapi yang beda itu pemahamannya. Sahih umat. Ada yang tukang ngebom, ada yang enggak punya ilmu, kerjanya jalan-jalan keliling-keliling ngajak manusia. Ya baik, tapi ketika ngajak enggak pakai dalil khurafat. Ada yang demikian. Ada orang yang dakwanya masuk ke naik klub ke tempat-tempat zina, padahal Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan didekati perbuatan zina. Lalu beralasan kalau enggak kita dakwai, siapa yang mendakwai? Nanti ente yang didakwai sama mereka. Ya, orang sudah mulai muncul seperti ini. Maka kata beliau, fayanduru ila ahli sunnati fayakhudhu hadisum. Kalau mereka melihat yang disebutkan, oh ini rawi-rawinya adalah orang yang cinta sama sunnah, enggak suka dengan perbuatan bid'ah, diambil ilmunya. Wa yanzuru ila ahlil bid'i wa yanzuru ila ahlil bid'i fala yakhudhu hadisum. Kalau seandainya yang ditanya tentang siapa perawinya, oh orang yang cinta sama bid'ah, suka gampang-gampangkan bid'ah, enggak diambil ilmunya. Ini jalan yang ditunjukkan sama Muhammad bin Sirin ini, Bu. Muhammad bin Sirin ini tabi'in. Generasi ketiga
setelah para sahabat itu wafat, dekat zamannya dengan Nabi dan para sahabat, itu sudah ngasih nasihat. Kalau kamu mau ngambil ilmu, lihat orangnya cinta sama sunnah, benci sama bid'ah atau enggak. Atau kebalikannya, ahli sunnah dituduh wahabi, orang yang berbuat bid'ah dibilang ahli sunnah. Mau ngambil dari sini? Ya enggak. Kalau orang itu paham tentang din, ya kan tinggalkan. Tapi sayang orang zaman sekarang, kalau berbicara seperti ini, maka dia akan mengatakan garis keras. Atau apa namanya ibu? Wahabi. Ini yang bicara Muhammad bin Sirin loh. Emangnya Muhammad bin Sirin itu wahabi? Kan enggak. Wa kadzalika yanbaghi tamyizu ahlil fahmi wal akhdhi annum fa inna likulli ilmin rijalan yu'rafuna bi wa ya'rifu bihim. Nah, kata beliau selanjutnya, demikian pula seharusnya dilihat orang yang mau diambil itu, dia ini punya karakteristik spesialis, keahlian di bidang apa. Mengambil pendapatnya dalam bidang yang sudah menjadi spesialisasinya. Mau bicara tentang sahih dan dhaifnya hadis, ya ambil dari orang yang paham tentang hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Terus ulama-ulama ahli hadis seperti Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Al-Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Al-Imam bin Bas, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasiatan. Kepada mereka kita mengambil ini hadisnya sahih atau tidak. Nah, hada begitu seharusnya. Iqra ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka periksalah dari siapa engkau mengambil ajaran agamamu. Aku sudah bertemu 70 orang yang mengatakan, Fulan berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di tiang masjid ini. Beliau menunjuk Masjid Nabawi, namun aku tidak mengambil satupun hadis dari mereka. Sesungguhnya ada beberapa orang dari mereka yang apabila diberi amanat harta, maka ia akan memelihara amanat tersebut. Akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab pernah datang ke sini, lalu mereka berkerumun di depan pintunya. Nah, ikhwati asmu ayyakum. Kata beliau, inna hadal ilma dinun. Ilmu agama ini adalah patokan benar tidaknya agamamu. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka kamu harus perhatikan dari siapa kamu mengambil urusan agamamu ini. Lalu beliau bercerita, laqad adraktu sab'ina mimman yaqulu qala fulan qala Rasulullah. Aku ini bertemu lebih daripada 70 orang sambil beliau menunjuk arah masjid Nabi, duduk di tiang-tiang masjid ini. Ya, mereka duduk dikerumuni oleh manusia. Orang itu berkata, qala fulan qala Rasulullah. Benar, ucapannya itu adalah ucapan yang seolah-olah kita pahami dari sisi agama ini adalah ilmu. Fulan berkata Rasulullah bersabda, fulan berkata Rasulullah bersabda, fulan berkata Rasulullah bersabda. Tapi apa kata beliau? Fama akhadtu anhum syai'an. Dari 70 orang lebih yang kujumpai itu tidak ada satupun yang aku ambil hadisnya. Lalu beliau memberikan alasan, wa inna ahadahum lawi tumina ala malin lakana aminan. Mereka ini adalah salah seorang di antara mereka, kalau dikasih harta mereka justru lebih amanah. Maksudnya begini, mereka ini enggak cocok kalau bicara agama. Mereka lebih cocok bicara masalah bab selain agama saja. Ya, mereka memang baik, penampilannya baik, wajahnya baik, tetapi belum tentu orang yang kelihatan baik pantas diambil ilmunya. Maksudnya begitu. Li'annahum lam yakunu min ahli hadza salid. Kalau untuk urusan agama dia enggak ahli. Ibu harus bedakan motivator dengan ulama. Tahu motivator ibu-ibu ya? Yang ngasih semangat toh. Ya dia pinter ngomong, orator, motivator, pokoknya yang or-or itu semua. Dia bisa untuk ini itu mempengaruhi orang berbicara.
mempengaruhi orang yang mendengarkan pembicaraannya. Dia kalau bicara orang terpesona. Kalau diberikan nasihat sama dia orang menjadi terenyuh sampai meneteskan air mata. Ada yang seperti ini memang. Tapi itu bukan bidang dia untuk mengatakan ini halal, ini haram. Bukan bidang dia untuk mengatakan ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Bukan bidang dia untuk mengatakan ini perkara yang wajib, mustahab, makruh, haram. Itu bukan bidangnya. Makanya Imam Malik tidak mengambil dari mereka karena memang bukan bidang mereka. Yuqaddimu alaina Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab. Pernah datang kepada kami Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab. Kemudian kata beliau fayazdahamu ala babihi, pintunya itu penuh dengan manusia untuk mengambil apa? Ilmunya. Maksudnya ikhwati azal mayam dalam hal ini berarti lihat orang itu yang diambil ilmunya itu memang benar-benar orang yang memang ngerti tentang ilmu. Orang yang paham tentang ilmu, bukan sembarangan, bukan baru masuk Islam kemudian suruh ceramah, khutbah di mana-mana, kemudian dianggap ulama yang bisa mengatakan halal dan haram. Bukan begitu. Bukan orang yang baru ikut seminar dai atau kursus dai 3 bulan. Dakwah ini nggak bisa dikursuskan pendakwahnya. Ya kalau cuman mau menambah uslub, metode, cara berbicara kepada orang lain, ya nggak apa-apa. Tapi pada asalnya dia sudah paham ilmu. Bukan orang nggak tahu ilmu, pengen jadi dai, kemudian dikarbit 3 bulan. Hasilnya bagaimana umat? Busuk. Bukan masak, hasilnya busuk. Nah agama tidak boleh seperti itu. Ada ini ucapan Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Imam yang ketika itu orang Madinah tahu, di luar Madinah tahu dia ini adalah imam ahlul hadis di zamannya. Nah, ikra ya akhnya. Para ahli ilmu telah mengingatkan hal ini dalam tulisan-tulisan mereka. Tujuannya untuk melindungi generasi mendatang agar tidak terpengaruh oleh klaim-klaim dari orang-orang yang bertambah subur tanaman mereka di tanah yang tandus, yakni orang-orang yang ingin mencuat sebelum matang, ingin muncul sebelum tiba waktunya. Mereka berkoar-koar di majelis-majelis ilmu, sibuk mengeluarkan fatwa dan sibuk mengarang buku. Mereka mendesak naik ke puncak yang telah ditempati oleh para ulama terlebih dahulu. Mereka menempatinya untuk merubuhkan batas-batas pemisahnya dan mengurai jalinannya. Aksi mereka bertambah gila lagi dengan berdatangannya orang-orang awam dan orang-orang yang setipe dengannya ke majelis-majelis mereka dengan perasaan takjub. Ini yang terjadi di zaman kita. Padahal para ulama menulisnya ratusan tahun yang lalu. Mereka sudah memberikan peringatan tentang model-model orang yang bersifat tergesa-gesa, terburu-buru. Apalagi sekarang zaman fitnah media sosial ini, handphone, orang di ujung timur nggak pernah kelihatan di tengah hutan atau di tengah lautan, itu bisa dikenal di seluruh pelosok dari bumi-buminya Allah Ta'ala ini. Nah para ulama udah mengingatkan ini, tujuannya buat menjaga apa? Menjaga akidah dan manhajnya generasi yang mendatang, supaya nggak terjerumus dengan orang yang berkata manis, bisa bikin orang tertawa. Orang yang bisa berkata begini dan begitu bisa membuat orang itu merasa senang hatinya, takjub. Takjubnya karena kebodohannya. Jenis mereka kata beliau biasanya ciri-cirinya terburu-buru, pingin cepat terkenal. Ceramah direkam sendiri, nanti kemudian disampaikan ke orang lain, atau ngimami masjid direkam sendiri, nanti kemudian hasil rekamannya disebarkan ke media sosial, atau ngerekam sendiri suaranya direkam, nanti kemudian sebar ke dan semisal daripada itu. Ya tujuannya biar orang tahu bahwa dia ahli. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya terburu-buru begitu, terburu-buru. Ya biasanya yang seperti ini yang masih muda belia, yang semangatnya berapi-api.
tergesa-gesa mengeluarkan fatwa. Ada kejadian ulama aja belum berfatwa dia sudah keluar fatwanya. Ada sebuah permasalahan para ulama enggak berkomentar dan diam dia mengomentari. Makanya tadi disebutkan mereka ini berusaha mendesak dirinya, memaksakan dirinya mendesak ke sebuah kerumunan, naik ke sebuah puncak yang mestinya diduduki oleh para ulama. Sementara para ulama berhati-hati, masih diam, belum mengeluarkan komentar, dia sudah berkomentar mendahului ulama. Begitu perkataan para ulama mencocokinya, kata dia, apa aku bilang seperti kata ini kan berarti pendapatku benar. Tapi begitu perkataan para ulama menyelisihinya, apa kata dia? Itu ulama yang enggak paham fikul waqi. Itu ulama yang enggak ngerti tentang masalah kejadian kekinian. Itu ulama yang cuman buka buku kuning, kata dia. Allahul musta'an. Ini model-model yang seperti ini yang terjadi. Dan di zaman kita ummahat tidak terhitung jumlahnya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Lanjutkan ukhti. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, seorang penuntut ilmu seharusnya menimba ilmu dari ahli fikih yang terkenal kuat memegang agama, dikenal soleh dan menjaga kesucian diri. Nah, ini beliau memberikan nasihat. Yan bagi lil muta'allim ayak sudah minal fuqaha, seharusnya yang dilakukan oleh orang yang mempelajari ilmu. Apa yang beliau harus lakukan? Apa nasihat beliau? Yakni dia mencari, mengarahkan perhatiannya itu kepada orang yang disebut fuqaha. Ya dia terkenal faqih, memang ahli dalam masalah itu. Yakni man istara bidiyanatin, orang sudah tahu bahwa dia ini memang orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Wa urifa bisatri wasiyanati, dan dia dikenal orang yang bersikap hati-hati, artinya soleh, ya. Dan dia adalah orang yang sangat amat menjaga kemuliaan jiwanya. Jadi ahlul ilmu yang dicari itu ahlul ilmu yang memang benar-benar orang ini dikenal faqih, berpegang teguh dengan agama Allah, dikenal suka menghiasi diri dengan amal soleh, menjaga dari perkara syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram. Ambil ilmu dari orang yang seperti itu. Summa qal, kemudian beliau mengatakan, Iqra'i. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaknya ia juga harus menghiasi diri dengan etika-etika ilmu seperti sabar, santun, tawadu terhadap sesama penuntut ilmu, bersikap lembut kepada sesama, rendah hati, penuh toleransi kepada teman, mengatakan yang benar, memberi nasihat kepada orang lain, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Nah, kemudian dia juga harus memperhatikan selain orang itu, maksudnya talibul ilmi, kan talibul ilmi itu harus punya sifat. Di antaranya kata beliau, ya dia punya adab yang baik. Fayakunu qad rasima nafsuhu bi adabil ilmi min istimali sabr. Dia harus menjadi orang yang sebagaimana ahlul ilmu itu mesti memiliki sifat di antaranya sabar. Penuntut ilmu harus sabar, cari guru yang juga sabar, yang punya jiwa penyabar. Wal hilm. Penuntut ilmu itu harus punya sifat santun, ya cari gurunya yang juga punya sifat apa? Santun. Wa tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah hati. Tawadhu li talibin. Cari guru yang dia itu tawadhu kepada orang yang belajar ilmu kepadanya. Dia tidak menganggap muridnya itu orang yang lebih kecil dari dia, tidak, tapi dia tawadhu. Dia tawadhu kepada murid-muridnya, ya bukan meninggi hati. Cari guru yang seperti itu. Warif bil muta'allimin, dan dia lemah lembut. Cari guru yang punya sifat lemah lembut kepada murid. Walinil janib, dan dia orang yang juga sayang kepada sesamanya. Wa madaratis sahib, dan dia memperhatikan temannya. Wa qalil haq, dan dia berkata yang benar. Wa nasihatul lil khalqi, lisannya enggak bakhil, suka memberi nasihat kepada sesamanya. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain daripada itu minal awsafil hamidah, sifat-sifatnya secara umum terpuji. Wan nu'util jamilah, dan tentu saja kata beliau orang tersebut memiliki ya yang secara karakter secara umum dia terpuji. Kalau ditanya tentang apa dia ini
bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa. Iya, nggak mungkin manusia tidak berbuat dosa. Tapi secara zahirnya dimaklumi dia punya sifat-sifat seperti tadi. Dia punya sifat seperti tadi. Kalau sudah punya sifat menipu, ya jangan dijadikan guru. Udah punya sifat-sifat terkenal pendusta, ya jangan dijadikan guru. Ada orang berbuat maksiat, nggak dinasehati, pura-pura tidak tahu saja, jangan dijadikan guru. Atau orang yang kasar, muridnya ditempeleng, dipukul, jangan ngambil ilmu dari orang seperti ini. Kenapa? Orang yang kasar suka menempeleng muridnya menandakan dia tidak memahami ilmu dan tidak mempraktekkan ilmu. Buat apa mengambil orang yang dianggap berilmu tapi tidak mempraktekkan ilmunya? Wa qada fi kitabil fadhi, bahkan beliau menyebutkan dalam kitabnya yang sangat langka, yaitu kitab Al-Jami'ul Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Beliau menuliskan, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menuliskan fusulan nadhkuru ru'usuha, rincian-rincian yang perlu kita ketahui dan kita sebutkan di sini intinya saja, ringkasan-ringkasannya saja. Yang pertama, iqra'i. 1. Tingkatan keilmuan para perawi tidaklah sama. Harus didahulukan mendengar riwayat dari perawi yang memiliki sanad ali, lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sanad para perawi tersebut sama dengan hal ini, sedang ia ingin mengambil sebagian saja dari sanad-sanad tersebut, maka hendaklah ia memilih perawi yang lebih populer dalam bidang hadis, yang dikenal ahli dan menguasai ilmu ini. Artinya beliau memerintahkan dalam masalah rawi saja, maka dilihat banyak orang-orang yang memang terpercaya, tapi dilihat mana yang sanadnya itu ahli, lebih dekat jaraknya dengan Rasulullah SAW. Ini semuanya alim, terpercaya, bisa diambil ilmunya, tapi pilih yang secara sanad dia lebih dekat, secara riwayat lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Kalau ternyata sama, secara riwayat dia lebih dekat kepada Rasulullah, ini semuanya sama. Apa yang perlu diambil darinya? Ambil yang paling muktabar, yang paling terkenal, yang paling masyhur, yang paling banyak dicintai oleh orang. Sama-sama terpercaya, punya ilmu yang sama, ya ambil yang paling masyhur, yang paling banyak dicintai oleh orang. Nah, ini nasihat beliau yang pertama. Yang kedua, jika para perawi tersebut juga sama dalam kedua hal tersebut, maka hendaklah memilih perawi yang memiliki nasab dan silsilah yang lebih mulia. Nah, beliau mengatakan, ya barangkali dia sama-sama terkenal, sama-sama ahli hadis, sama-sama orang faqih. Nah, dilihat lagi sekarang nasabnya mana yang lebih mulia dari mereka. Misalnya nasabnya masuk dalam kategori Quraisy, ya diambil pada mereka karena Quraisy itu Arab yang paling baik, kan begitu. Lanjutkan. 3. Hal itu semua berlaku bila para perawi itu telah memenuhi kriteria lain seperti istiqomah di atas manhaj salafus saleh, terpercaya dan terhindar dari bid'ah. Adapun perawi yang tidak memenuhi kriteria di atas, maka harus dijauhi dan jangan menyimak riwayat darinya. Penjelasan nomor 1 dan 2 itu punya syarat. Yang diambil tadi itu sifatnya jelas subutul adalah, orangnya jelas adil, orangnya berada ba'da istiqamati tariqah, dikenal istiqamah di atas sunnah, wasalama minal bid'ah, dan selamat dari penyimpangan perbuatan apa? Bid'ah. Orangnya dikatakan orangnya santun, baik ustaz, kalau menjelaskan enak bisa diterima, tapi dia pelaku bid'ah, ya ditinggalkan. Wa amman lam yakun ala hadis sifat, kata beliau, orang yang tidak punya sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, fa yajibul udulu anhu, yang baik adalah kita pergi meninggalkannya. Wajdinabu sima minhu, jangan dengarkan apa yang keluar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang keempat, para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mendengar riwayat dari perawi yang telah terbukti kefasikannya. Seorang perawi dapat disebut fasik karena banyak perkara, tidak hanya karena perkara yang berkaitan dengan hadis. Adapun yang berkaitan dengan hadis, misalnya memalsukan hadis atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membuat sanad-sanad atau matan-matan palsu. Bahkan katanya alasan diadakannya pemeriksaan terhadap para perawi awalnya adalah disebabkan perkara di atas. Nah, ada yang mengatakan innal asla fi
taftishi an halir ruwati kana li hadas sabab. Dulu bahkan ada ulama-ulama yang mengatakan alasan kenapa rawi-rawi itu diperiksa, diteliti, penyebabnya karena masalah di atas, yaitu apa? Fasik enggak nih orangnya. Contoh kefasikan yang dilakukan, dia suka memalsukan hadis enggak? Suka berbicara mengatasnamakan Rasulullah atau enggak? Padahal Rasul enggak pernah mengatakannya. Kalau dia terbukti seperti itu ditinggalkan. Atau dia suka membuat sanad matan tapi dinisbatkan kepada Rasul ternyata enggak datang dari Rasul. Ya, misalnya orang mengatakan bahwa cara minum kopi yang sunnah, maksudnya adalah cara minum kopinya Nabi SAW. Sejak kapan Nabi minum kopi? Berarti kan dia bohong, dia berdusta mengatasnamakan Nabi SAW. Atau kalau dia mengatakan, ini semalam dalam keadaan saya duduk terjaga, Nabi datang menjumpai saya. Ini kan bohong, mengatasnamakan Nabi datang menjumpai dia dalam kondisi terjaga. Padahal Nabi SAW sudah apa? Sudah wafat. Beliau sudah wafat. Ya kalau datang menjumpainya dalam kondisi dia bermimpi, masih benar. Itu pun diteliti lagi, benarkah Nabi yang datang atau bukan? Atau hal-hal yang semisal itu. Atau orang yang mengatakan bahwasanya ya Nabi datang kepada saya, dia berpesan kalau mau berangkat haji tawaf dulu di rumah saya, misalnya begitu. Bohong atas nama Nabi. Ya jangan diambil ilmunya dari orang-orang seperti ini. Nah, walaupun dia dermawan, suka memberi orang harta benda dan sebagainya. Walaupun dia kalau ketemu orang lain tersenyum, tapi karena dia ini sudah terbukti fasik, nggak diambil ilmu hadis darinya. Yang kelima, di antara para perawi itu ada yang mengaku telah mendengar dari syekh yang belum pernah ditemuinya. Karena itulah para ulama mencatat tarikh kelahiran dan kematian para perawi. Ditemukanlah riwayat-riwayat sejumlah perawi dari syekh yang tidak mungkin bertemu dengan mereka karena keterpautan usia yang sangat jauh. Artinya diteliti. Jadi orang itu ada mengaku saya ini muridnya si fulan. Saya pernah mendengar dari si fulan. Nah, para ulama itu menyusun dan meneliti meneliti dan menjelaskan dalam kitab-kitabnya Syekh fulan hidupnya zaman segini, tahun sekian dilahirkan, tahun sekian diwafatkan. Kalau si fulan ini misalnya dia berkata pernah mendengar dari si fulan, ternyata tahun hidupnya si fulan ini jauh di atas tahunnya orang yang mengaku-ngaku sebagai muridnya tadi itu, berarti terbukti bahwa dia pendusta. Itu nggak boleh diambil ilmunya. Yang kayak begitu aja nggak boleh. Ya memang kalau kita seandainya sekarang ini berbicara tentang masalah ini, ya tidak ada kriteria ulama yang bisa kita ambil ilmunya di negeri kita ini. Kita semua memang masih thalib. Seolah-olah demikian. Kita ini masih thalib. Masih penuntut ilmu. Makanya jangan mengaku-ngaku sebagai ulama dan jangan mengulama-ulamakan yang belum mencapai kapasitas ulama. Taib, Iqra. Keenam, ulama ahli hadis juga menyebutkan sifat-sifat ulama dan kriteria mereka. Dengan demikian banyak sekali terbongkar kedok sejumlah perawi. Ketujuh, jika perawi tersebut terlepas dari tuduhan memalsukan hadis, terlepas dari tuduhan meriwayatkan hadis dari syekh yang belum pernah ditemuinya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan kehormatannya, hanya saja ia tidak memiliki kitab riwayat yang didengarnya itu dan hanya berpatokan kepada hafalannya dalam menyatakan hadis, maka tidak boleh mengambil hadisnya hingga para ulama ahli hadis merekomendasikannya dan menyatakan ia termasuk dalam deretan penuntut ilmu yang memiliki perhatian kepada ilmu, memelihara dan menghafalnya. Telah diuji kualitas hafalannya dengan mengajukan hadis-hadis yang berbolak-balik kepadanya. Ini lihat Ibu, ini kriteria yang pertama. Ringkasnya begini kriteria yang pertama ini. Dulu para ulama ahli hadis itu mereka menceritakan ciri-ciri orang yang bisa diambil ilmunya. Dia harus selamat dari sifat memalsukan hadis, mengaku-ngaku pernah bertemu dengan Syekh fulan, itu semua sudah selamat. Dan dia menjauhi akhlak yang tercela. Dia selalu punya akhlak yang baik. Cuma saja dia ini enggak punya kitab catatan. Dia cuma mengandalkan hafalannya. Sementara manusia makin lama hafalannya makin berkurang. Nah, orang seperti ini belum boleh diambil ilmunya sampai dia memenuhi kriteria orang lain yang setara dengan dia, seperti dengan dia atau lebih tinggi darinya memberikan tazkiyah, rekomendasi.
Gak apa-apa, ini orang baik, dia ahlul ilmi, dia orang yang sungguh-sungguh, dia hafalannya kuat, dia terkenal tentang kecerdasannya, dia terkenal tentang keahliannya. Nah, sehingga tidak ragu lagi bahwa ilmunya patut diambil karena ada tazkiyah dari ahlinya, baru diambil ilmunya. Bukan sekedar misalnya mengaku, wah saya tinggal di negeri ini sekian tahun, saya belajar ilmu di negeri itu sekian tahun, ngaku tok sekian tahun, kalau jualan kurma ya sama aja, bukan ngambil ilmu. Saya tinggal di Madinah sekian tahun, di Madinah ngapain ente? Ya jualan kurma, Ustaz, sama jadi guide-nya travel. Ya sudah, jadi nggak jadi, bukan ahlul ilmu. Kalau sekian tahun duduk di majelisnya Syekh Fulan, tiap hari saya datang ke majelisnya, saya ambil ini di antara kitab catatannya. Kemudian orang-orang mengenal dia bahwa memang dia adalah talibul ilm, pekerjaannya jualan kurma, tapi dia talibul ilmi, ya nggak apa-apa. Fahim Don? Nah, ini hal yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, yang berikutnya Bu, lanjutkan. Jika perawi itu termasuk pengikut hawa nafsu dan pengikut manhaj yang menyelisihi kebenaran, maka tidak boleh mendengar riwayatnya, meskipun ia dikenal memiliki banyak ilmu dan kuat hafalannya. Lihat, ini ketat sekali. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meringkaskan di sini, wa in kana rawi min ahli al-ahwa wal madhaib allati tukhaliful haqqa. Kalau orang ini ternyata diketahui manhajnya menyimpang, metode beragamanya asal-asalan, suka mengekor hawa nafsu dan membela mazhab-mazhab yang menyelisih kebenaran, walaupun dia dikenal seorang yang kuat dari segi kalau ngajar fikih, masya Allah mendalam fikihnya. Kalau dia mengajarkan tentang bahasa Arab, masya Allah luar biasa pinternya, tapi manhajnya bengkok, pemahamannya menuju kepada jurang kebinasaan, suka membela kelompok-kelompok yang menyelisihi, golongan-golongan yang menyelisihi sunnah malah dia bela dan didekati, sementara golongan yang mendakwakan tauhid dan sunnah malah dijauhi, dituduh bahwa ini tidak punya toleransi. Orang kayak begini jangan duduk di majelisnya kita, gak boleh diambil ilmunya kata beliau, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal matan indan, jangan diambil ilmunya. Ini manhaj garis tebal ini Ibu garis atasi yang tebal dilingkari. Ini manhaj dalam mengambil apa? Ilmu. Lanjutkan Om. Seorang penuntut ilmu syar'i harus mengetahui hakikat sebenarnya. Ia harus tahu dari siapa ia mengambil ajaran agamanya. Janganlah ia mengambil ilmu dari ahli bid'ah, karena mereka akan membuatnya sesat dan ia tidak menyadarinya. Nah, kenapa begitu? Karena hati manusia berbolak-balik. Fayan bagi ala tulabil ilmi, Syekh Salim mengatakan yang seharusnya dilakukan oleh penuntut ilmu syar'i adalah atanabbu ala haqiqatil amri. Harus mengetahui hakikat sesuatu itu dengan benar. Mengenali orang itu dari sisi manhajnya dalam beragama. Jangan mengenali orang dari sisi keterkenalan namanya. Orang itu dianggap benar karena manhajnya, bukan karena sebab keterkenalannya. Faham ini maksudnya Umat? Kalau masalah keterkenalan, siapa yang paling terkenal Bu? Fir'aun. Terkenal enggak Om? Terkenal. Tapi kan dia rusak. Qarun, Abu Jahal rusak. Jadi jangan mencari agama dari sisi keterkenalannya saja, tapi lihat benar-benar agamanya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Fala yaltamisuna inda ahlil bid'i, jangan diambil ilmu dari orang yang suka membela bid'ah, membuat bid'ah, mendakwakan bid'ah, mengajak orang berbuat bid'ah, jangan diambil ilmunya. Fayudilluna wa hum la yash'urun, sebab kalau dia tetap nekat duduk di majelisnya ahlil bid'ah, nanti dia tersesat pelan-pelan, sedikit demi sedikit terkikis, minimal kebenciannya kepada bid'ah mulai berkurang, sikap meremehkan sunnahnya makin menguat. Wahum la yash'urun, dalam kondisi dia enggak sadar, diseret, kena jerat-jeratnya iblis, masuk ke dalam perangkapnya syaitan, berkumpul dengan ahli bid'ah. Benarlah ucapan salah seorang ulama yang mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Ternyata bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat biasa. Nas'alullah ta'ala as-salamu wal afiyah. Wallahu a'lamu
bis-shawab. Nah, selesai pasal tentang bab larangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.